Prajurit-prajurit Kristus di rumah, sebelum mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah Raya Anak. Tuhan berkati ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati kelancaran internet kami. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan prajurit Kristus yang melayani Tuhan. Tuhan berkati prajurit Kristus yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk. Yang semangat ya. Semuanya ikutin gerakannya ya. I wanna do right, wanna do that's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by, I wanna be more like you. Ulang lagi udah ya lo? Lebih semangat lagi ya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by, I wanna be more like you. Adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan menciptakan kita serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya untuk kita semua. I was made to give you praise, makes me more like you. Sekali lagi. I was made to give you praise, makes me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by, I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by, I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu semuanya yuk boleh kembali duduk. Siapkan hatinya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas
damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita ulang lagi yuk sama-sama dari awal. Seorang anak telah lahir untuk kita semua. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas daunnya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah mau datang ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah datang sebagai juru selamat kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa mengenal Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom prajurit Kristus. Ketemu lagi nih sama Kak Ida. Hari ini Kak Ida mau cerita tentang tokoh yang hebat di Alkitab. Dia pemimpin yang besar. Wah, kira-kira siapa ya? Nih Kak Ida kasih clue-nya ya. Dia ini memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pasti tahu kan?
siapa dia? Coba kalian mau lihat di sebelah sana. Ah, siapa jawabnya? Ah, bener banget. Musa. Wah, tapi Kak Ida juga mau cerita selain Musa juga ada loh. Dulu dia adalah orang yang membantu Musa. Tahu nggak siapa? Ada yang tahu? Mau tahu siapa dia? Dengar baik-baik ya. Yang kelas besar boleh ambil Alkitabnya. Yang kelas kecil dengerin cerita kakak ya. Yang kelas besar juga tetap dengerin. Nah, Alkitabnya udah siap? Nanti dibaca ya. Karena cerita kakak ini diambil dari kitab Bilangan 27 ayat 12 sampai 23, Ulangan 31 ayat 7, dan Yosua 6. Wah, banyak ya. Tapi jangan khawatir, gak usah sekarang bacanya. Nanti aja ya, nanti boleh baca sendiri. Oke? Jadi adik-adik, waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu banyak banget kan orangnya, beribu-ribu. Banyak banget. Dan dipimpin oleh seorang yang hebat banget. Siapa namanya tadi? Musa, bener banget. Di antara orang banyak itu ada satu orang yang namanya adalah Yosua. Nah, siapa namanya? Sama-sama yuk bilang. Yosua. Iya. Dulu namanya bukan Yosua, dulu panggilnya Hosea bin Nun. Tapi kemudian kita biasa manggil dia, atau Musa biasa manggil dia dengan Yosua ya. Sampai sekarang kita selalu manggil namanya dengan Yosua. Nah, Kak Ida mau cerita nih tentang mereka berdua. Ada apa dengan mereka berdua ya? Yuk terus simak cerita kakak ya. Nah, Yosua ini awalnya dia ini adalah asistennya Musa. Jadi orang yang biasa membantu Musa. Dia masih muda waktu itu ya. Sebagai seorang asisten Musa, dia selalu memperhatikan Musa. Dia selalu menyiapkan apa yang Musa perlukan. Dia selalu nurut apa yang Musa bilang. Dan masih ingat kan? Musa pernah menyuruh dia untuk pergi ke Kanaan bersama dengan Kaleb dan bersama dengan siapa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Iya, bener banget. Bersama dengan 12 pengintai untuk mengintai negeri Kanaan. Ingat kan cerita itu? Nah, Yosua taat adik-adik. Yosua ikut waktu kemudian disuruh Musa untuk pergi mengintai ke tanah Kanaan bersama Kaleb dan pengintai yang lain. Yosua taat. Nah, ketika semua orang mengatakan hal yang berbeda, mereka bilang, wah, di sana orangnya tinggi-tinggi, gede-gede, kita kecil, mereka kayak raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka punya pandangan yang berbeda. Mereka melihat bahwa walaupun mereka besar-besar, tapi mereka orang Israel tidak boleh takut karena Tuhan bersama dengan mereka, ya. Nah, jadi Tuhan mereka lebih besar dari orang-orang itu. Tuh, Yosua juga punya cara pandang yang berbeda. Seperti kita punya cara pandang yang baru, ya kan? Nah, terus apalagi ya yang Musa pernah suruh untuk Yosua? Waktu itu bangsa Israel perang melawan orang-orang Amalek. Nah,
kemudian Musa lah yang menyuruh dan memilih seorang pemimpin. Dan siapakah pemimpin yang diminta? Yang diminta untuk memimpin itu adalah Yosua. Dan apa yang terjadi adik-adik ketika orang Israel berperang melawan orang Amalek? Wah, ada sesuatu yang terjadi loh. Walaupun Musa tidak berperang, tapi tahu nggak adik-adik? Ketika Musa angkat tangan, itu orang-orang Israel menang melawan orang Amalek. Tapi ketika Musa angkat tangannya begini, aduh lama-lama capek kan adik-adik. Coba kalau angkat tangan lama-lama gitu. Lama-lama capek juga kan? Nah, apalagi kalau perang. Emang perang cuma sebentar, lama kan? Nah, lama-lama pegel tangannya Musa. Kakak aja kalau angkat tangan lama-lama pegel tangan kakak. Nah, lalu gimana dong? Nah, waktu itu Musa ada yang mendampingi juga. Ya, namanya Harun dan Hur. Lalu mereka diberi hikmat sama Tuhan untuk mengambil sebuah batu. Mengambil batu, ya kan? Terus batu itu dipakai untuk kayak buat ngebantu menopang Musa gitu. Dan bahkan mereka berdua tuh, Hur dan Harun, mereka membantu menopang Musa supaya bangsa Israel bisa menang. Musa angkat tangannya. Lalu Harun dan Hur menopang tangannya Musa. Sehingga apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kemudian bangsa Israel menang melawan orang Amalek. Di bawah kepemimpinan siapa tadi? Yosua, bener banget, keren adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Tuhan ternyata punya rencana yang besar untuk Yosua. Karena Musa berbuat salah sehingga kemudian akhirnya Musa tidak bisa sampai ke Kanaan bersama-sama dengan orang-orang yang dipimpin oleh Musa. Dan siapa yang meneruskannya? Akhirnya Tuhan dan Musa memilih seorang pemimpin. Dan pemimpin yang dipilih itu adalah Yosua. Musa itu hidupnya sangat intim dengan Tuhan. Dia bisa kayak ngobrol loh sama Tuhan. Dia bisa kayak ngobrol kayak sama temennya. Bahkan Musa tuh kayak sahabat karibnya Tuhan. Ketika Tuhan mau menghukum bangsa Israel, Musa bisa tawar-menawar loh sama Tuhan. Tuhan tolong jangan hukum bangsa Israel ini. Tolong Tuhan beri belas kasihan. Bisa kayak gitu. Dan kakak percaya Yosua melihat itu semua karena dia adalah pelayannya Musa, karena dia adalah asistennya Musa. Jadi dia tahu banget bagaimana si Musa ini hidup begitu karib dengan Tuhan. Kayak sahabat, kayak adik-adik sama sahabatnya. Biasa ngobrol kan, deket gitu. Kemudian juga Tuhan memilih Yosua untuk memimpin dan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel di generasi berikutnya untuk sampai ke tanah Kanaan. Dan tahu adik-adik, Yosua pasti juga takut. Yosua takut gak bisa. Tapi Tuhan menguatkan hati Yosua. Kita baca sebentar ya di Yosua 1 ayat 7.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini penting banget nih adik-adik ya, garis bawahi. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu adalah kuncinya adik-adik ya. Kalau engkau mau beruntung, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi taatilah firman Tuhan. Dan itu yang kemudian menjadi pedoman buat Yosua, sehingga Yosua akhirnya juga menjadi pemimpin yang tidak kalah hebatnya seperti Musa. Dia bisa untuk membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun, pada akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Ya adik-adik. Nah, adik-adik ingat kalau Tuhan punya hubungan yang sangat dekat dengan Musa dan juga dengan Yosua. Kita juga perlu punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan sehingga kita juga bisa tahu apa maunya Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan menyiapkan kita untuk kita menjadi seorang pemimpin yang besar seperti Yosua. Tapi satu hal yang kita harus belajar adalah kita belajar untuk kita hidup dekat dengan Tuhan, belajar dari pemimpin kita, bagaimana mereka hidup, meneladani mereka, dan satu lagi, taat sama Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan seperti juga Yosua taat kepada Musa, kita juga mau taat kepada pemimpin kita, taat kepada Tuhan, taat kepada guru kita, taat kepada orang tua kita, terlebih taat kepada Tuhan Yesus. Siap adik-adik? Yang siap jempolnya mana? Iya, coba kasih jempolnya, pinter ya. Jadi adik-adik ingat ya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, taati firman Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Sehingga engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi dan engkau akan menjadi pemimpin yang besar di suatu hari nanti. Bahkan engkau akan memimpin negeri ini, engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun engkau berada. Yuk yang mau menjadi pemimpin yang hebat seperti Yosua dan Musa, kita berdoa ya. Mari siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah kami yang hebat. Terima kasih kami boleh belajar dari Musa, dari Yosua, bagaimana Musa memuridkan Yosua, sehingga akhirnya Yosua menjadi pemimpin yang besar seperti Musa. Kami pun mau Tuhan untuk kami menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari, sehingga kami sanggup Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang lain, dan kami mau taat. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami mau terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menjaga hubungan kami dengan Engkau, supaya kami tetap hidup intim dengan Engkau, supaya kami tetap selaras hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. Shalom prajurit Kristus, ayo sama-sama kita mendengarkan pengumuman. Prajurit Kristus, ayo kita memberi persembahan, nomornya ada di layar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya GBI Bintaro House of Shalom dan share-nya ke teman-teman supaya kita bisa beribadah bareng walaupun di rumah aja. Jangan lupa ya, ibadah jam 9 pagi, jam 11 siang, dan juga jam 5 sore. Ditunggu ya. Bagi prajurit Kristus yang mau bertanya seputar ibadah raya anak, bisa langsung kontak ke Instagram @ibadahanakkbhouse. Ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun bulan ini. Happy birthday ya semuanya.
pertemuan minggu ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Hai prajurit Kristus di rumah, keren kan ibadah hari ini? Sebelum ibadah ini selesai, mari kita doa syafaat dulu dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia. Bebaskan dari COVID ya Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan jauhkan dari krisis ya Tuhan. Berkati Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin lainnya. Tuhan berkati Opa Niko dan wakil-wakilnya. Tuhan berkati Pak Beni dan wakil-wakilnya. Tuhan nyatakan isi hatimu ya Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi. Tuhan berkati Kak Siska dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Berkati pelayanannya, pekerjaannya, dan keluarganya. Tuhan berkati prajurit-prajurit Kristus, beri kesehatan, berkati sekolahnya, beri kepandaian ya Tuhan. Tuhan berkati renovasi ruang ibadah lantai 3. Beri kelancaran ya Tuhan. Tuhan berkati acara Natal dan Tahun Baru. Beri kelancaran ya Tuhan. Berkati persiapannya. Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah yang dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan intim bersama Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.